Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, BRANDBERI PT dan PTRO untuk minggu depan tanggal 24 sampai tanggal 27 Maret 2025. Jadi di sini bursa hanya buka 4 hari saja di minggu depan dan di tanggal 28 di hari Jumat sudah mulai libur. Oke. Di sini kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari BRIS dulu. Nah, di sini boleh kita lihat ya BRIS sesuai dengan analisa kita. Kalau BRIS akan lebih cenderung untuk bergerak turun dan boleh kita lihat dua area demand sudah di breakdown di sini dan turun mencapai target kita di support 1995, kemudian 2120 dan di sini BRIS mencapai area terendahnya ya sejak 10 Juni 2024. Oke, dari sini juga sudah mencapai harga di 2000 yang menjadi harga terakhir di tanggal 29 Januari 2024. Oke, jadi kemungkinan ini sudah menjadi area diskonnya pada BRIS, tapi belum disarankan untuk masuk pada saham BRIS ini. Dari sini view saya pada BRIS masih akan bergerak turun ya. Saya kurang tahu ada sentimen negatif apa pada BRIS, tapi di sini boleh kita lihat BRIS bergerak turun cukup dalam ya, dari 25 Februari. Jadi sudah 1 bulan terakhir ini ada penurunan yang cukup tajam dari BRIS. Boleh kita lihat jika kita hitung ya dari tanggal di sini. Dari tanggal berapa nih? 25 Februari sudah turun 35% ya. Sampai low di 2000 di hari Jumat kemarin. Jadi di sini BRIS secara teknikal masih akan lanjut bergerak turun atau minimal bergerak sideways dulu ya. Nah, di sini boleh kita lihat ada sebuah area gap. Ini ada gap yang kemungkinan akan dicapai BRIS jika nanti rebound. Jadi jika nanti BRIS bergerak naik jangka pendek, maka saya sarankan teman-teman jangan FOMO. Kemungkinan itu hanya untuk rebound saja, technical rebound ke area gap, dan nantinya BRIS akan lanjut bergerak turun. Oke, ini menjadi supply untuk BRIS. Oke, jadi view saya pada BRIS akan lebih cenderung bermain di area ini ya, area support 1900 sampai 1995, kemudian gap yang ini, yang menjadi area supply juga ya di sini, gap. Jadi BRIS potensi bergerak status di area ini ya, bisa saja nanti di area sini turun dulu ke area support lalu bergerak naik ke area gap, atau bisa saja naik dulu ke area supply lalu bergerak turun. Jadi view saya pada BRIS akan seperti ini ya. Secara teknikal harusnya naik dulu ya, karena ada rejection di hari Jumat yang terjadi di sini. Jadi boleh kita lihat ya di time frame 1 jamnya. Nah, terlihat ada rejection. Jadi saham BRIS bisa saja nantinya seperti yang tadi naik dulu. Karena ada rejection, naik dulu ke area gap, lalu setelah mencapai gap, akan turun kembali. Jadi sebaiknya wait and see saja pada saham BRIS, karena hari libur juga sudah mulai dekat ya. Bisanya nanti perdagangan akan lebih sepi, karena sudah dekat dengan hari libur. Oke, jadi view saya seperti ini. Jika nanti semisal BRIS bisa break area gapnya, maka BRIS akan lanjut naik ke area resisten 2300 ya di sini. Jadi tetap menarik untuk jangka pendek jika bisa break area gapnya. Targetnya di sini jika bisa break area gap pada saham BRIS. Oke. Jadi sebaiknya wait and see dulu. Apalagi jika kita lihat ya secara broker summary-nya BRIS masih distribusi dari tanggal 25 Februari dan di hari Jumat ya tanggal 21 ada candle hijau di sini yang menandakan memang ada inflow pada saham BRIS. Terlihat memang di hari Jumat ada akumulasi ya dari CC dan AK. Tapi jika kita lihat di 1 minggu terakhir, terlihat ada distribusi dari KZ dengan volume yang besar. Oke, jadi untuk BRIS, view-nya masih akan turun, jadi lebih baik wait and see dulu. Oke, lanjut ke saham yang kedua. Ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman boleh kita lihat ya di sini, masih sesuai dengan analisa kita. Pergerakan Aman tertahan di atas area demand-nya 5850 sampai 6325, dan di sini sebenarnya cenderung masih akan turun dulu ya untuk saham Aman karena secara teknikal memang masih dalam downtrend. Cuman karena di sini ada sebuah area demand yang cukup valid sehingga pergerakan Aman tertahan di 2 minggu terakhir ya. Tapi jika nanti pantau ya area demand ini atau support 5850, jika demand di breakdown maka Aman akan lanjut bergerak turun ke area support 5275 sampai 5050. Sini ya.
support. Ini juga support untuk aman. Nah, jika ingin entry pada saham aman, sebenarnya saya belum sarankan ya, karena sampai saat ini belum ada konfirmasi untuk bergerak naik. Jika ingin entry sebaiknya tunggu di atas, jika ingin scalping ya, tunggu di atas 7.000 atau di atas 6.500 ya, jangka pendek. Jika ingin scalping, jangka pendek tunggu di atas 6.500 dulu. Selama belum break 6.500, maka view-nya masih akan cenderung bergerak turun atau bergerak sideways ya di area sini. Di sini naik turun seperti ini. Tapi view-nya tetap masih akan cenderung bergerak turun ke support kita sini. Jadi sebaiknya wait and see saja pada saham aman, sama seperti Breeze. Karena memang kalau terlalu dipaksakan pada saat waktu saham gak bagus, maka nanti akan berujung menjadi loss. Jadi sebaiknya tahan dulu. Saya pribadi sudah kosongkan porto ya, tinggal beberapa yang saya hold, atau bahkan cuma satu ya yang saya hold, yang baru saya entry di hari Jumat kemarin untuk menu sore. Oke? Jadi untuk aman sebaiknya di wait ini saja sampai nanti ada konfirmasi untuk bergerak naik. Oke? Jadi view saya seperti ini. Jika break 6.500 boleh scalping dengan target 6.900, tetapi jika masih di bawah 6.500 maka view-nya masih akan cenderung bergerak turun, bisa sampai ke area 5.000 sampai 5.200. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand yang cukup trending ya, dibicarakan luar terakhir ini karena ada aksi buyback di saham-saham grup PP, dan boleh kita lihat respon market cukup bagus, dan boleh kita lihat juga ya, beberapa area support kita tercapai, dan setelah mencapai support 5.000, boleh kita lihat, Brand mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan jika kita hitung dari support 5.000 ya, sudah naik sebesar 20% sampai 26%. Jadi seharusnya yang ikut entry ya di area support harusnya sudah cuan pada saham Brand. Dan memang sebelumnya saya infokan di sini akan lebih cenderung breakdown support 6.000 ya. Sini breakdown support 6.000 dan akan menuju support yang pertama 5.600 dan support 5.000. Dan boleh kita lihat ya, setelah mencapai support 5.000 harga mulai bergerak naik. Oke. Nah, cuman di sini untuk aksi buybacknya sampai tanggal saya lupa ya, mungkin sampai Juni, boleh nanti dicek lagi. Jadi kemungkinan pergerakannya akan sideways. Dari sini kenapa harga bergerak naik? Nah, mungkin di sini market merespon naik jangka pendek dulu, sehingga kemungkinan retail ikut-ikutannya mulai FOMO karena memang market merah di Big Banks merah, sehingga mereka beralih ke PP dan akhirnya nyangkut di sini ya. Nah, kemungkinan nanti harga sahamnya dibawa lagi ke bawah, supaya nanti bisa di buyback di harga bawah, dan akhirnya nanti kesabaran retail biasanya akan habis di sini ya, habis, lalu akhirnya rally, dan yang kebagian yaitu yang bisa sabar ya. Oke, jadi saran saya lebih baik wait and see dulu sampai nanti ada konfirmasi yang valid untuk saham ini bergerak naik. Nah, di sini view saya masih akan turun, seperti yang tadi masih ada potensi akan turun ya, jadi sabar saja. Di saham ini gak ada yang membuat kita terburu-buru, lagi terburu-buru untuk kaya, tapi kita harus lebih bersabar untuk menunggu momentum yang terbaik. Daripada kalian asal masuk, nantinya kalian tidak akan mendapatkan cuan, malah berbalik menjadi loss. Nah, di sini kenapa saya bilang untuk Brand wait and see dulu, karena secara tren ya jelas masih dalam pergerakan downtrend. Di sini breakdown low di sini dan membuat lower low. Jadi secara pola harusnya Brand masih akan bergerak turun seperti ini. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan berpotensi turun lagi membuat lower low. Nah, di sini pola-pola seperti ini akan saya ajari lebih dalam nanti di online course yang saya buatkan ya. Ada e-booknya dan juga ada rekaman video pada saat menjelaskan tentang hal-hal seperti ini. Jadi ditunggu saja, masih dalam proses, dan semoga berjalan dengan lancar untuk pembuatannya nantinya. Oke, jadi tunggu saja dan join ke Telegram kita supaya nanti mendapatkan update-update terbaru dari Antek Saham. Oke, selanjutnya secara pola masih dalam keadaan downtrend. Intinya selama di bawah area supply ini 6.500 sampai 6.800 atau bahkan di bawah 7.000, di bawah 7.100 ya, view saya pada Brand masih akan bergerak turun. Oke. Jadi saran saya jika ingin entry pada Brand, tunggu dia turun ke area 5.000 karena di sini area support yang cukup kuat, atau tunggu dia break dari resisten tralan ini. Untuk harganya bisa berubah. Untuk harganya bisa berubah ya. Jika nanti di break di sini berarti resisten tralannya di 6.475, tetapi jika di breakout di sini berarti harganya di 6.200. Oke, karena mengarah ke bawah, kemungkinan harga dari trendline ini
semakin menurunnya seperti ini. Jadi untuk Brent, view saya masih akan bergerak turun dulu, karena di sini polanya masih akan bergerak turun secara trennya. Ini menjadi resisten pada Brent, lalu ini masih menjadi support karena sudah ditembus kembali ke atas. Oke, jadi view saya pada Brent masih berpotensi untuk turun ke area support 5.600 sampai 5.000, atau seperti yang tadi ya, bergerak sideways di atas 5.000 ya, seperti ini. Seperti ini, lalu nanti bergerak naik. Oke, jadi boleh diperhatikan juga harga pembelian dari aksi buyback-nya, dan kemungkinan akan pergerakan dari Brent akan lebih cenderung nanti di area tersebut. Oke, jadi seperti itu. Jika ingin valid bergerak naik pada saham Brent, tunggu dia break area 7.100 atau area supply di sini 6.525 sampai 6.800. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. BRPT juga sama ya, ada news buyback juga, dan boleh kita lihat memang analisa saya di minggu yang lalu akan cenderung bergerak turun, tapi targetnya cukup dekat ya, di area support 700 maksimal target turunnya, tapi boleh kita lihat dikasih diskon sampai ke area bawah ya, ke area 585. Ini harga terakhir disentuh di tanggal Maret tanggal 20 ya. Jadi harusnya ini sudah menjadi angka diskon yang cukup besar untuk BRPT ya. Oke. Ini supportnya seharusnya 540. Dan ini juga support. Oke. Ada 3 support yang saya buatkan ya, yang cukup kuat untuk terlihat ya. Yang dicapai yaitu yang 600. Sebenarnya support kuat di 540 atau 550. Dan di sini trennya masih sama untuk BRPT. Di sini kan saya hapus dulu ya beberapa karena memang cukup banyaknya saya buatkan support di minggu yang lalu dan sudah dicapai juga. Jadi harusnya di sini untuk karena di sini cukup jauh areanya, jadi kemungkinan akan cukup lama ke area tersebut dan akan lebih cenderung bermain di area bawah. Oke. Ini menjadi resisten untuk BRPT. Jadi view saya pada BRPT sama seperti brand yang tadi ya, masih berpotensi untuk turun karena di sini masih dalam pola downtrend. Ini ya, low-nya di sini, support di sini di breakdown. Ini lower low. Jadi setelah break supportnya di sini, maka biasanya saham akan naik dulu ya untuk retest, lalu melanjutkan penurunannya. Jadi view saya pada BRPT masih akan sama. Bisa saja nanti naik ya karena sentimen buyback ini naik sementara. Pada saat naik di sini retail FOMO ikutan beli, kemudian bandarnya jual lagi, harga turun, kemudian retail cut loss, dan kemungkinan mereka tidak tahu aksi buyback ini ya, sehingga nanti akan terjaga di area bawah atau di harga buybacknya. Selama buyback biasanya harga akan terjaga ya, dan akhirnya kemungkinan nanti akan bergerak naik lagi. Oke, jadi view saya pada BRPT akan seperti ini. Jangka pendek akan lebih konsolidasi ya, sampai jangka menengah, sampai nanti buybacknya selesai. Atau nanti di bulan 4 ya, kalau nggak salah dari review ulang MSCI indeks itu ya, atau ya boleh nanti dicek lagi. Akan ada, kalau nggak salah saya ada review lagi ya untuk grup PP ini, apakah bisa nanti masuk indeks tersebut atau tidak. Oke, jika nanti bisa masuk, maka ini menjadi sentimen positif dan harga bisa langsung loncat ya, bergerak naik. Newsnya ada di April ya, kalau nggak salah, boleh nanti cek lagi dan share di kolom komentar. Oke, dan untuk BRPT view saya akan seperti itu. Bisa saja naik dulu sedikit, lalu bergerak turun lagi ke area support minimal ya, ke support di sini ada support di angka 670. Oke, jadi view saya seperti ini pada BRPT. Trading plan belum ada karena memang masih dalam keadaan downtrend dan belum ada konfirmasi untuk bergerak naik. Lanjut yang terakhir ada PTRO. Nah, untuk PTRO cukup bagus ya view kita di minggu yang lalu. View saya di minggu yang lalu untuk PTRO akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area demand 2400 sampai 2500, dan boleh kita lihat ya, setelah mencapai demand ini harga langsung bergerak naik. Ini menjadi supply karena sudah di breakout. Kemudian sama seperti saham PP yang lainnya, maka di sini pergerakan dari PTRO hanya untuk retest saja ke area demand yang sudah di breakdown yang sekarang menjadi supply. Jadi di sini potensi naik sedikit ke area supply, lalu setelah mencapai supply akan turun kembali ke area demand-nya.
Tapi jika nanti supply di breakout, supply yang ini 2830 sampai 2980 di breakout, maka PTRO akan bergerak naik kembali ke 3170 sampai ke 3360. Oke, jadi boleh pantau satu area supply dan juga satu area demand pada Petro. Oke. Jika kita lihat ya dari broker summary-nya, tadi juga brand belum kita cek ya. Nah, sini tergolong low volume saja ya. Masih low volume, tapi ada akumulasi dari AZ 1 minggu terakhir. Oh, ada akumulasi dari NI. Ini juga terkait kabar dari yang dibeli itu ya, kalau nggak salah PTRO dibeli saham cuan, kalau nggak salah, boleh nanti dicek lagi. Saham cuan beli saham PTRO, boleh nanti dicek lagi ya. Nah, kemungkinan di sini yang beli NI ya. Ini saya baca dari kolom komentar di video sebelumnya. Ada subscriber yang infoin seperti itu. Jadi boleh nanti dicek apakah valid atau enggak. Oke, jadi secara broker summary-nya pada PTRO masih bagus. NI-nya akumulasi. Jika info dari subscriber tersebut benar, berarti yang beli yaitu dari cuan ya. Oke, secara broker summary sebenarnya bagus, tapi secara teknikal sudah membuat lower low seperti yang tadi. Jadi harusnya masih ada potensi untuk bergerak turun. BRPT kita cek dulu ya, tadi keburu lewat. Nah, terlihat kalau BRPT ada buangan yang sangat besar ya dari BB. Tapi di hari Jumat ada volume masuk. Coba kita cek tanggal 21. Oke, volume masuk memang cukup besar, tapi volume buangan 1 minggu terakhir tidak terlalu cukup untuk mengcover buy di hari atau inflow di hari Jumatnya. Jadi secara broker summary-nya masih distribusi, jadi harusnya BRPT masih akan bergerak turun. Oke, view-nya akan seperti itu. Kemungkinan akan naik sedikit, lalu akan turun lagi. Jadi semoga akan ada recover pada saham-saham Indo ya, khususnya di bulan April atau Mei nanti. Tapi kemungkinan Mei akan ada sell on Mei ya. Jadi masih akan terguncang nanti saham Indo ini. Dan selamat berlibur untuk teman-teman sekalian. Jika market tidak terlalu bagus, jangan dipaksain. Bisa libur lebih awal juga yang hanya fokus di trading, tapi yang kerja di kantor atau di manapun tetap fokus pada kerjaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.